Saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Terutama di bidang kepabeanan. Kami sampaikan bahwa kami berterima kasih kepada Pak Menko Polhukam dan seluruh jajarannya, serta seluruh kementerian lembaga yang telah bersama-sama melaksanakan program Astacita Presiden Republik Indonesia dan melaksanakan koordinasi yang sangat baik yang telah diinisiatifi oleh Bapak Menko Polhukam dengan pembentukan Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan. Dalam hal ini merupakan suatu upaya koordinatif di bawah kepemimpinan Bapak Menko Polhukam dan juga bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait, di mana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi bagiannya. Pada pagi hari ini, berdasarkan hasil program sinergi antar seluruh kementerian lembaga, kami akan melaporkan untuk periode tanggal 4 hingga 11 November saja 2024 telah dilakukan 283 kali penindakan penyelundupan. Ini hanya dalam kurun waktu 1 minggu antara tanggal 4 hingga 11. Telah dilakukan 283 kali penindakan penyelundupan, terutama dikaitkan dengan komoditas garmen, tekstil, mesin elektronik, rokok, miras, dan narkotika dengan perkiraan nilai mencapai 49 miliar dalam 1 minggu dan potensi kerugian negara 10,3 miliar yang masih di dalam proses penyelidikan. Jadi melihat dari kondisi keadaan yang ada, status Indonesia sekarang ini ekonominya kita sedang dalam kondisi resesi, teman-teman. Kita sudah masuk dalam resesi, ya. Saya kasih peringatan kepada teman-teman. Sudah masuk ke dalam resesi. Saya tahu pemerintah saat ini mencoba bilang bahwa enggak, ekonomi Indonesia baik-baik saja, semua oke di situ ya. But I'm gonna tell you the truth, ya. Karena saya nggak suka berbohong, teman-teman, ya. Berdasarkan pengalaman saya dan kemampuan saya sebagai orang yang kuliah di Berkeley, ekonomi Berkeley itu nomor 1, teman-teman, ya, di Amerika. Saya kasih tahu teman-teman, kenapa saya bilang seperti itu. Ya, kita sudah tahu, teman-teman, bahwa sudah 5 bulan berturut-turut kondisi Indonesia dalam keadaan deflasi. Ya, 3 aja udah parah itu. Ini udah 5 bulan berturut-turut. Terus kita lihat bagaimana harga emas naik terus dan harga silver naik terus, teman-teman, komoditas ya. Menyatakan bahwa uang-uang itu sudah lari dari pasar saham ya ke safe haven, ya, ke safe haven. Mereka mencoba mencari tempat yang aman untuk nanti masuk lagi. Jadi uang-uang institusional itu sudah pada kabur, teman-teman, ya. Saya mau kasih tahu teman-teman juga hal-hal lain, ya. Bisnis-bisnis ini udah pada hancur di Indonesia, ya. Terakhir ini kita lihat kabar dari Sritek, di mana Sritek itu sudah mengajukan PKPU. Apa itu PKPU, teman-teman? Itu adalah kepailitan, ya. Sritek ini pabrik tekstil terbesar loh di Indonesia, ya. Dan Sritek ini dulu pernah masuk dalam Forbes 100, teman-teman, ya. Very good company, dulunya very good company, ya, very good business. Dulu tekstil Indonesia tuh sangat berjaya, teman-teman, ya. Dan Sritek ini punya keluarga Lukminto, ya. Saya kenal mereka, teman-teman, karena waktu keluarga mereka kemarin itu menikah dengan salah satu keluarganya Mas Pion, saya diundang, teman-teman, ya. Saya diundang di pernikahannya mereka. Jadi saya cukup kenal lah keluarga mereka. Dan mereka juga menginformasikan bahwa mereka itu bangkrut karena adanya kebijakan pemerintah, ya. Kita tidak tahu bangkrutnya karena apa, tapi kita lihat Sritek ini bukanlah satu-satunya perusahaan yang gulung tikar, teman-teman. Bukan. Saya punya teman juga banyak pabrik-pabriknya, ya, yang tutup, teman-teman. Ya, pabrik kertas, pabrik karton, ya, banyak yang pada tutup pilot, teman-teman, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa keadaan ini adalah sesuatu yang terjadi sistematik. Nah, teman-teman,
Kami akan menyampaikan hasil pengawasan dan penindakan penyeludupan di bidang kepabeanan dan cukai yang dilaksanakan sejak Oktober hingga November 2024. Pertama, penindakan terhadap 4 kontainer yang berisi 1.628 koli pakaian jadi, barang elektronik dan kosmetik serta barang lainnya. Ini kejadiannya di Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Priok. Modusnya dengan melakukan deklarasi yang salah atau misdeklarasi dengan menyebutkan barangnya adalah packaging karton. Nilai barang adalah 18,6 miliar dan potensi kerugian negara adalah 24,8 miliar. Kedua, penindakan 1 kontainer berisi 1.117 roll kain tenun yang masuk melalui kembali Tanjung Priok pelabuhan. Modusnya diberitahukan secara tidak benar, jadi misdeklarasi, sebagai aksesori pakaian jadi. Total nilainya 9,8 miliar rupiah, potensi kerugian negara 13,3 miliar rupiah. Dan sedang dalam proses penelitian. Ketiga, Bea dan Cukai melakukan penindakan 10.498 pieces produk besi baja dan 1.700 pieces pakaian, 1.664 laptop, aksesoris dan kondisi tidak baru, artinya barang bekas, 136 set laptop, 2 NIU motor dalam keadaan terurai, 27 set sepeda, 36 unit tangki mesin, dan kelengkapan kendaraan bermotor lainnya, serta 18 unit alat pemindai dokumen atau fotokopi. Ya teman-teman, saya memberikan kecerdasan keuangan kepada masyarakat bagaimana mereka bisa mengatasi keadaan ekonomi separah apapun, ya. Jadi semacam saya mau memberikan semacam tuyul, teman-teman. Ya. Jadi istilahnya kalau kita miskin tapi kita banyak punya 10 tuyul yang sehari ngasih kita 1 juta, ya. 10 tuyul kerja ngasih kita 10 juta, kita nggak tahu uang dari mana, tapi tuyul-tuyul itu bekerja kan, kita nggak perlu takut ya teman-teman ya, walaupun resesi. Bener nggak teman-teman ya? Nah, tuyul-tuyul ini ada teman-teman ya, di bidang ekonomi itu ada. Karena kenapa? Saya kasih tahu teman-teman, uang itu nggak hilang. Jadi orang ada bilang kan, waduh kekayaan saya hilang. Enggak. Kekayaan seseorang kaya itu nggak pernah hilang. Yang ada kekayaan itu transfer. Ya, dari satu orang ke orang lain. Jadi kekayaan itu berputar. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengambil itu? Ya kita harus punya tuyul untuk ambil ya. Tapi ini tuyul dalam arti kata istilah ya teman-teman ya. Saya nggak suruh teman-teman ke pesugihan nanti, enggak. Sebenarnya itu kita akan mengajari teman-teman ilmu keuangan, ilmu bagaimana cari duit. Di mana nanti kita tidur, kita buka akun kita di sini ya, yang kita buka dapat duit tiap hari. Jadi apa teman-teman? Ya kita nggak perlu terlalu keras lagi karena tuyul-tuyul ini udah bekerja buat kita. Kalau tuyul udah kerja buat kita, ya kita udah nggak perlu kerja keras lagi toh di situ teman-teman ya. Nah ini kalian bisa ya, saya akan ajarin teman-teman di mana uang 1 miliar dalam waktu 15 tahun uang itu bisa jadi 128 miliar teman-teman ya. Nih jadi teman-teman kalau lihat ya, uang saya ini tiap hari hijau terus nih, positif terus ya di akun. Nah disinilah kita melihat di mana tiap hari saya dapat duit. Jadi ngapain saya pusing-pusing ya? Kalau tiap hari saya dapat uang seperti ini teman-teman, ya 0,1%, sebulan berapa kali 30 ya? Berarti udah 3% teman-teman ya. Nah ini yang saya bilang teman-teman, kalau kita dapat sebulan 3% kali 12, setahun udah 36%. Dalam 2 tahun uang kita selalu double teman-teman ya. Inilah yang saya bilang saya punya tuyul teman-teman ya.
Ini yang saya mau ajarin ke teman-teman. Ya, jadi saya kasih tahu teman-teman ya, banyak orang lulus kuliah itu habis uang kuliah banyak, miliaran. Dia kuliah bahkan ke luar negeri ya, keluar miliaran. Selesai kuliah nggak bisa cari duit teman-teman. Selesai kuliah nggak bisa cari duit. Selesai kuliah dia akhirnya nganggur. Buka bisnis bukannya untung, malah gulung tikar. Hilang duit lagi teman-teman. Ya kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak punya kecerdasan keuangan. Kenapa pejabat-pejabat Indonesia itu banyak yang korupsi teman-teman ya? Karena mereka tidak punya kecerdasan keuangan. Kalau mereka punya kecerdasan keuangan dan uang mereka selalu bisa berlipat ganda, saya yakin mereka juga nggak akan mau korupsi. Mau ngapain? Nama mereka jadi buruk ya, apalagi belum lama ini Tom Lembong juga kena jadi tersangka ya. Siapapun pejabat itu sangat mudah untuk dikriminalisasi atau sangat mudah untuk menjadi tersangka, teman-teman ya. Karena mereka bisa aja mengambil pengertian ya atau definisi tertentu dari unsur-unsur pidana. Ya, jadi dapat menimbulkan kerugian, sampai sekarang dapat menimbulkan kerugian negara, kebijakan aja dianggap itu kerugian negara. Itu sudah sebenarnya udah parah, tapi ya apa mau dikata ya, namanya penguasa, mereka berkuasa, mereka berhak menentukan. Jadi teman-teman, saya encourage teman-teman yang belum pernah ikut seminar keuangan saya untuk datang. Ya, nggak mahal teman-teman. Ya, seminar keuangan itu cuma 15 juta untuk 3 hari, itu termasuk untuk bayar hotel dan makan di situ ya teman-teman ya. Itu bukan sesuatu yang mahal, tidak teman-teman ya. Jadi saya bilang sama teman-teman untuk milikilah kecerdasan keuangan tersebut. Modus dari penyelundupan adalah memberitahukan jenis barang yang tidak benar untuk menghindari larangan terbatas yang ditetapkan oleh kementerian terkait. Tempatnya adalah di Cikarang Dry Port. Nilai barang tersebut 9,4 miliar dan potensi kerugian negara 2,9 miliar. Bilang bahwa kenapa inflasi kita ada ini kita rendah? Satu jawabannya, produktivitas Indonesia atau produksi Indonesia rendah. Dan ini harus diakui. Nah, ada apa nih? 7 presiden sudah dikasih chance, sudah dikasih peluang untuk memimpin negara kita. Berapa menteri keuangan sudah dikasih peluang untuk memimpin negara kita. Kemudian berapa menteri ekonomi yang sudah memimpin negara kita. Kok kita belum bisa menjadi negara superpower ekonominya gitu ya. Emang sih Indonesia populasinya besar secara jumlah. Ini Nggak ada. 3-4. Kita tahu lah ya, ada orang mengatakan udahlah kita ini harus bersatu. Iya bersatu, tapi kan orang pencoleng sama orang yang ingin memperbaiki negara mana bisa bersatu gimana? jangan nyolong lagi baru kita bisa. Benar. Iya kan? Benar. Itu kira-kira. Oke. Nah pertanyaan saya adalah if Bosman, ya kan, your position is there, ya kan? Apa yang mau dilakukan untuk triple kali, 3 kali lipat, 4 kali lipat itu? Ada banyak sudut yang harus dipecah, tapi saya berusaha membuat jawaban yang paling populis dulu aja. Oke. Supaya gampang dicerna. Oke. Gitu ya. Kita tahu bahwa negara di utara Indonesia itu adalah negara produsen. Ada Taiwan, Hong Kong, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, itu negara produsen. Oke. Mereka setiap tahun. Emang di selatan kita ada negara nggak ada kan? Nggak ada yang powerful kan? Iya kan? Adanya Darwin ya. Di bawah doang. Nah, Oke, ya, silakan. Di utara kita itu setiap hari perlu 18 juta barel oil. I see. Indonesia itu perlu 1,5 juta barel per day. Oke. Dan 60% nggak produktif kan buat motor. Jadi nanti kita urusan dalam negeri, tadi untuk yang luar negeri. Nah, kita tahu bahwa minyak itu sumbernya dari Selat Hormuz, dari Timur Tengah dan lain sebagainya. Dan itu adalah pasti Amerika nih. Ini bukan karena gua. Dengan adanya hub itu kita mengontrol minyak. Itu ya. Nah, ini kita industrinya mau industri ekstraktif, cuman jual-jual yang ada. Itu trading namanya, bener nggak? Trading. Tidak majeki. Jadi rakyat jangan dipajaki banyak-banyak. Depositonya mendadak jadi nol. Contoh Amerika dulu, contoh baiknya, bukan. Jadi yang orang recycle-nya kemana? Yang itu. Karena swasta, easy money. I see.
printing money, berkurang jabatan, tinggal jabatan struktural. Nih perlu segini, di print berdasarkan itu. Sebuah perusahaan di Cina namanya TCC, Tianjin, untuk baterainya itu. Gue mau ke hotel ini, oh iya you go. Berarti Politburo, bahasa Inggrisnya kayak air, kaget gue. Nanya. penasihat presiden di kabinet yang lalu. Ya kan ini kabinet keduanya Pak Jokowi yang kemarin lah. Sri Adiningsi lah. Ya gitu ya kira-kira. Kan kalau ekonomi Sri Adiningsi. Gitu ya. kita berbicara terus saya nanya, Bu kenapa nggak printing money? Ini bicara kemarin bukan sekarang. Gini, kalau printing money itu Bank Indonesia anggap M0. Ini bukan M0 uang yang ini cuman istilah money, cuman istilah bukan. M1-nya kan ke bank anggap mandiri gitu ya. Terus kamu minjem. Maka uang yang tadi di print kan jadi kamu ke M2. Kamu megang M2 terus kamu beli tanah M3. M3. Tahu nggak? M3 itu sudah masuk ke bank lagi. Dia duduk-duduk makan deposito. Gitu. Jadi muter balik begitu aja. Nah, sementara Cina M12 mas, ininya tuh 12 biji begini baru masuk. Baru balik ke bank. Amerika 22 loh. Oke. Jadi panjang. Nah, kita itu baru uang di printing taruh di sini, taruh ke saya, pindah beli tanah udah pindah. Oke. Balik lagi ke harusnya kan beli tanah dulu, tanah ini beli pabrik dulu, muter baru masuk. Itu efektif. Itu yang kita sebut, makanya dia bilang, lo tahu printing money, minimum harus M12 loh. Jadi mau project apa, mau project itu cuman untuk weather, suhu, ngetes segala macam, mau bodo amat. Yang penting jadi project untuk turunannya ini. Nah ini yang kita harus stimulus ke kita ini, jangan M3, M4 udah berhenti. I see. UKM pengusaha besar tuh harus M1, 2, 3, 10, 12, 20, printing money kuat. Oke. Karena itu proyeknya ada aja, makanya kita tempel lah itu untuk cek weather lah. Wah apa aja mau gorong-gorong dikasih apapun. Nggak peduli, sementara 100% lokal dan apapun. Nah itu menjadi itu yang ngerti ya. Jadi oh iya M4 paling jauh M5 mas di Indonesia. Explain, udah menjelaskan semua. Jadi balik lagi ke tadi bos tadi, ya karena demi M12 semua disikat. Bahkan kalau perlu abis ini proyek, understand. Terus dia bilang kenapa? Lo mau tiru? Iya. Tiru itunya dulu, baru maninya disiapin. Iya. Spirit membangunnya dulu. Iya, spirit membangunnya dulu. Nah, terus gimana lo bisa bang? Loh, kita ini kan negara imitating country kan, lo tahu kan? Iya. Dulu kita halalin semua niru kayak Jepang juga dulu dari awal. Imitating. Oh, dunia benci banget. Iya. Tapi kan Allah bisa karena biasa. Iya. Gara-gara kita biasa. Jadi bisa. Iya. Dari imitating country sekarang dia menjadi innovation country. Iya. Nah, kita gimana bisa menjadi imitating country baru begini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini melanggar, ini ini niru hak orang dan sebagainya. Kalau kita jadi menjabat nih dapat mandat, gue diem aja, oh niru, gue gini-gini aja bener nggak, pura-pura nggak tahu. Ntar di internasional kita pura-pura demi rakyatnya sendiri, bener nggak bisa menjadi bisa. Nah Allah bisa karena biasa tuh dulu. Sekarang Jepang, modernisasi Jepang juga begitu. Karena imitating country, tapi kemudian Jepang jadi innovation country. Tiongkok juga melakukan sama. Kita harus melakukan hal seperti itu karena itu kebijakan kita harus pro imitating. Ekonomi itu